sekalian. Bu Reni harap kalian semua dalam keadaan sehat, tetap sukacita, tetap semangat. Kita akan memulai persekutuan kita pada pagi hari ini dengan kita menyanyi sebuah lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami satu minggu ini. Dan saat ini kami hendak mendengarkan sebagian daripada isi firman Tuhan. Tolong kami, berkati kami, supaya kami mengerti maksud daripada firman-Mu ini. Berfirmanlah Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan kita pada minggu ini terambil dari 1 Samuel 12 ayat 24. 1 Samuel 12 ayat 24 bunyinya, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tema kita minggu ini adalah tentang setia. Apa sih arti kata setia itu? Setia itu bisa dikatakan satu ketetapan hati, taat. Nah, anak-anak, kita mau belajar dari seorang Samuel. Samuel ini sangat taat, dia sangat setia kepada Tuhan. Dia juga setia untuk melayani Tuhan dengan terus mengingatkan bangsa Israel supaya mau beribadah atau berdoa hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada dewa-dewa ataupun Baal. Bukan hanya terus mengingatkan atau berpesan kepada bangsa Israel pada waktu itu, tapi Samuel juga memberikan contoh, memberikan teladan supaya bangsa Israel melihat bahwa Samuel ini sangat taat, sangat patuh, setia kepada Tuhan. Samuel terus mengingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka mengingatkan hal-hal atau perkara-perkara atau kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Untuk itu, Samuel mengharapkan bangsa Israel pun bisa setia, bisa taat, takut kepada Tuhan Allah. Anak-anak, ada sebuah cerita yang sangat menginspirasi buat kita, buat Bu Reni dan buat anak-anak juga. Ini terambil dari kisah seorang atlet lari olimpiade, namanya Eric Henry Liddell. Pada masanya, ia seorang atlet yang sangat luar biasa, memiliki banyak penghargaan. Dia sudah banyak memberikan penghargaan untuk
negaranya. Pokoknya dia membanggakan negaranya dengan prestasi-prestasi yang dia buat. Suatu ketika Erik ini menolak untuk mengikuti perlombaan Olimpiade yang ada di Paris. Kira-kira kenapa ya anak-anak? Padahal orang-orang terdekatnya sudah yakin, sudah percaya bahwa nanti Erik akan memenangkan pertandingan tersebut dan tentunya dia akan mengharumkan nama negaranya. Kenapa ya Erik itu menolak untuk mengikuti perlombaan tersebut? Karena perlombaan tersebut dilaksanakan di hari Minggu dan Erik tegas menolak untuk mengikutinya karena hari itu adalah di mana dia harus beribadah, di mana dia harus berdoa. Tentunya keputusan Erik membuat semua orang kecewa, membuat semua orang jengkel, marah. Bahkan Erik dituduh atau dibilang dia tidak patriotik. Tapi dengan keteguhan hati daripada Erik tetap tidak mau mengikuti perlombaan tersebut. Di hari Minggu itu dia mau beribadah. Menurut Erik, bahwa Tuhan itu sudah memberikan kepadanya semua talenta yang luar biasa. Tuhan sudah meninggikan dia. Dan saatnya ketika hari Minggu itu, waktunya Erik untuk meninggikan dia, untuk memuliakan dia, untuk berdoa, beribadah, untuk mengucap syukur, berterima kasih. Itulah kesetiaan Erik, ketetapan hati Erik. Dia mau beribadah di hari itu. Dia tidak peduli apa kata orang. Dia tidak peduli dengan kemarahan orang. Dia yakin di waktu yang akan datang dia bisa mengikuti dan dia juga bisa akan memenangkan pertandingan tersebut. Benar anak-anak, Olimpiade di Paris, Erik ikut lagi. Dan sebelum bertanding, seorang pelatihnya menyelipkan sebuah secari kertas. Di situ tertulis satu ayat yang sangat menarik, yaitu 1 Samuel 2 ayat 30. Kita baca sama-sama. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauhilah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Itu satu ayat yang diselipkan oleh pelatih Erik ketika dia akan memulai pertandingan. Anak-anak, yang bisa kita teladani dari seorang Erik adalah dia memiliki ketetapan hati, dia mau beribadah kepada Tuhan. Jadi hari Minggu itu dia tidak mau mengambil sesuatu pekerjaan atau aktivitas, tetapi dia ingin satu hari itu atau hari Minggu itu dia mau berdoa, mau beribadah. Demikian pula dengan Samuel. Nah, apakah anak-anak sudah melakukan hal-hal seperti itu? Bu Reni juga diingatkan supaya Bu Reni harus setia, harus taat untuk beribadah, berdoa selalu kepada Tuhan Yesus. Kenapa ya kita harus berdoa, kita harus beribadah, kita harus setia untuk kepada Tuhan? Coba anak-anak bayangkan, ketika anak-anak mau tidur,
ketika bangun lagi dalam keadaan sehat, bisa melihat papa dan mama, bisa bertemu dengan kakak atau saudara, kakek nenek kita. Itu semua karena pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan. Jadi, sudah sewajarnya lah anak-anak menyiapkan waktu yang khusus hanya untuk berdoa, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, seperti yang sudah dilakukan oleh Erik tadi. Nah, anak-anak, demikianlah firman Tuhan kita. Kiranya anak-anak senantiasa bisa menjalaninya dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap sukacita, walaupun masih pandemi, anak-anak belum bisa bebas untuk bepergian atau melakukan aktivitas yang anak-anak lakukan dulu, tetapi tetaplah setia, percaya, selalu berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Pasti Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Ajarkanlah kami untuk selalu setia hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ajarkan kami untuk selalu setia dan berdoa hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau, di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, untuk menutup persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan sebuah pujian dengan judul Setia Setialah. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah